Ini adalah yang memang ditunggu-tunggu begitu ya, tapi kita akan lihat nanti kemana arahnya dan akan diumumkan juga tampaknya sih sore ini. Tapi sebelum kita lihat IHSG dan semua sentimen yang cukup mempengaruhinya, Dian, mungkin kita lebih fokus ke apa saja yang terjadi di bursa luar nih. Iya, seperti kita ketahui bahwa IHSG mampu menguat ya di tengah tekanan dari luar negeri dan juga dalam negeri. Kalau dari luar negeri ini bursa saham Paman Sam jeblok selama 3 hari beruntun, di mana hal ini Maria dan pemirsa memberikan sentimen yang negatif bagi IHSG. Wall Street jeblok akibat bank sentral di berbagai negara diperkirakan masih agresif untuk menaikkan suku bunga acuan yang bisa membawa perekonomian dunia ke jurang resesi. Padahal rata-rata sudah tinggi ya, tetapi masih pada stance menaikkan suku bunga untuk jaga inflasi. Sementara kalau di dalam negeri nih sekarang kalau ditunggu-tunggu atau ketar-ketirnya mungkin di beberapa SPBU ya yang sudah mau isi bensin agak repot karena rata-rata ditulis itu pertalite habis gitu ya. Karena mereka menunggu akan kemana sebenarnya stance pemerintah untuk menaikkan harga pertalite ini. Seperti apa sih ini cukup mempengaruhi dalam negeri, Dian? Iya, seperti kita ketahui pada Jumat pekan lalu Menteri Keuangan sudah memberitahu bahwa kuota ini sisa sedikit, tinggal sampai bulan Oktober. Nah, ini pelaku pasar masih menantikan nih pengumuman terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang membuat pasar masih wait and see, Maria dan pemirsa. Tapi sejumlah harga udah ikut naik terkerek nih, padahal kenaikan BBM ini belum resmi dipublikasikan oleh pemerintah. Kalau melihat kenaikan harga BBM beberapa tahun ke belakang, baik di era Presiden Jokowi dan juga SBY, ini ternyata kenaikan harga BBM belum tentu direspon atau disikapi sama oleh pasar. Dalam 3 kali kenaikan harga BBM ke belakang, baik di era Presiden Jokowi dan juga SBY, sebanyak 2 kali justru bursa saham merespon dengan penguatan gitu. Biasanya di awal-awal ini ketika kita lagi nunggu nih akan naik atau tidak, ke level berapa nanti kenaikannya dan kontribusinya terhadap inflasi seperti apa, biasanya pasar udah price in duluan. Nah setelah itu kalau sudah dipastikan oh harganya segini, nah kemudian baru deh dihitung lagi sama pasar dan kemungkinan bisa kalau seandainya masih bisa memberikan returns terhadap investasi sih inflow nggak akan kurang ya, tidak akan terkoreksi. Tapi kalau kita lihat nih ya, Dian, apa saja yang harus kita perhatikan dari sisi perdagangan, market sektor mungkin yang menarik untuk bisa kita lihat nih terkait pengaruh-pengaruh terhadap BBM ini? Iya, ada sejumlah saham yang menjadi perhatian pelaku pasar pada hari ini. Dan yang pertama adalah harga saham berkode ICBP atau PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk yang anjlok parah. Sahamnya ini anjlok setelah ICBP mencatat penurunan laba bersih sebesar 40% menjadi 1,93 triliun pada semester pertama 2022. Padahal Perseroan membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 16% menjadi 32,59 triliun rupiah dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2021 di 28,20 triliun. Koreksi hingga auto reject bawah alias level koreksi maksimal dibukukan ICBP yang harga sahamnya drop 6,88% ke level Rp8.125 per unit. Nah, kemudian ada saham juga INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ini saham holdingnya begitu ya. Juga saham intinya yang kurang menggembirakan sepanjang semester 1 di tahun 2022 ini. Walaupun berhasil mengerek penjualan, laba bersih Indofood justru turun. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penjualan neto konsolidasi INDF mencapai 52,79 triliun rupiah di sepanjang semester 1 2022. Naik 12% di periode yang sama di tahun lalu 47,29 triliun. INDF diprediksi menjadi salah satu nih korban harga komoditas seperti gandum yang belakangan ini berfluktuasi cukup hebat. Imbas kenaikan harga komoditas, INDF mencatatkan penurunan laba bersih 16% secara tahunan, yakni mencapai atau menjadi 2,9 triliun dari sebelumnya 3,43 triliun rupiah begitu. Ya, kalau kita lihat memang kondisi dari gandumnya sendiri, harganya krisis pangan ini memang sempat ada joke begitu ya bahwa mie instan katanya naiknya sampai 3 kali lipat begitu ya. Tapi nggak heran sih memang karena kondisi ini juga disebabkan, ini menurut statement dari Antoni Salim dari sisi Indofood sendiri begitu ya, bahwa pelemahan ini disebabkan adanya naiknya rugi selisih kurs yang belum terrealisasi. Jadi memang karena kondisi dari dolar, nilai tukar ya, dan rata-rata memang produknya adalah produk impor dari luar, ini ternyata menambah beban pokok penjualan dari Indofood ini sendiri. Belum lagi nanti kalau kita tambahkan asumsi kenaikan harga BBM di mana akan naik juga dari sisi harga pasarnya karena end user yang terkena begitu ya, ini pasti akan menggerus lagi laba perusahaan. Jadi ini udah agak berat nih untuk consumer good sector ya. Iya, memang jika kita telisik lebih dalam Maria dan pemirsa, ini meskipun penjualan INDF dan ICBP kalau kita lihat kan tadi kan mengalami kenaikan, tapi beban pokoknya justru lebih tinggi. Di mana beban pokok di dalamnya kan ada komponen bahan baku ya, seperti kita tadi sebutkan harga gandum juga berfluktuasi begitu hebat.
Begitu kita bisa mengatakan dengan asumsi kemungkinan inflasi sudah menyasar pada bahan baku produk Indofood. Namun kondisi ini tidak membuat Indofood dan ICBP langsung menaikkan harga sehingga marginnya terus tergerus. Selain itu faktor kedua kenapa laba bersih grup Indofood ini anjlok karena ada lonjakan beban keuangan. Kita ambil contohnya aja nih, INDF mengalami lonjakan beban keuangan hingga 65%. Jika kita lihat dari sisi arus kasnya, terdapat pembayaran utang jangka pendek untuk ICBP sendiri sebesar 9 triliun rupiah lebih, sedangkan INDF mencapai 17 triliun rupiah lebih. Nah ini yang membuat ada lonjakan beban keuangan. Namun harusnya jika ada pelunasan utang ini, beban keuangan perusahaan akan terus menurun ya Maria ya? Betul, betul. Ini memang agak PR dan berat ujung-ujungnya memang ke consumer goods sektor ya. Tapi mudah-mudahan dengan skema yang diberikan oleh pemerintah terkait juga dengan BLT ini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat secara keseluruhan. Jadi walaupun mungkin nanti akan ada margin sedikit yang ditutupi dengan kenaikan harga jual, tetapi masih bisa terbeli oleh bantuan langsung dari pemerintah melalui BLT. Jadi kita berharap ya tetap jalan bisnisnya, konsumsi masyarakat juga tetap terjaga. Ya Dian ya. Ini menarik sekali untuk kita lebih perdalam mungkin ya terkait mengenai consumers, ini sektor yang tidak jarang sekali kita bicarakan karena mungkin sedikit isu tetapi cukup berat dengan beban seperti ini.